banget ya teman-teman yang ada di live YouTube ini ya, untuk nontonnya, mendapatkan informasinya, yang mudah-mudahan itu bisa membantu menjadi solusi ya bagi tantangan kesehatan, itu entah itu teman-teman secara pribadi, sudah itu secara entah itu keluarganya ya, teman atau segala macam. Jadi sebelum dimulai lebih lanjut untuk kita mendapatkan informasinya, silakan share, bagi link YouTube ini ke teman-teman, orang-orang yang teman-teman semua cintai. Nah, saya mau tahu nih, silakan di live chat-nya ya, sebutkan dari kota mana saja yang hadir di live YouTube kali ini. Oke, silakan nih, saya tunggu. Wow, dari Jakarta, otomatis ya. Tapi kebetulan saya dari Depok, perkenalkan. Saya dengan Mei ya, praktisi kesehatan alami. Jadi saya juga adalah pelaku ya, praktisi kesehatan alami ini juga sendiri ya. Dan saya akan mengundang juga teman-teman. Di sini saya nggak sendiri ya. Di sini juga ada beberapa praktisi kesehatan alami juga, plus secara medis itu juga ada di sini. Jadi teman-teman yang mau bertanya nanti ya, yang ada tantangan kesehatannya, itu silakan di live chat-nya itu silakan teman-teman chat aja, tulis aja apa tantangannya. Kemudian kalau yang udah merasakan kita punya media ya dan merasakan manfaatnya, silakan share juga. Karena more your give, more your receive. Jadi sharing itu benar-benar bisa kembali ke teman-teman lagi untuk mendapatkan berkah lebih banyak. Apalagi ini malam Jumat, benar nggak? Ya. Oke, ini ada lagi dari Tuban. Oke, dari Tuban, dari Bekasi, wow, dari Sidoarjo. Wah, keren banget ya. Jadi benar ya, yang namanya online kita bisa bertemu di mana saja dalam satu media, yaitu YouTube kali ini. Nah, tanpa panjang lebar, pasti teman-teman sudah menantikan informasi yang sangat bermanfaat ini. Saya akan mengundang salah satu dari ibu-ibu di sini, ya, karena di sini wanita. Kita semua wanita ya, jadi kenapa wanita, saya juga care lah tentang solusi penyakit rahim itu, wah, karena memang di luar sana tantangan entah itu kista, miom, keputihan, kanker serviks itu banyak sekali ya dialamin banyak wanita di Indonesia. Tapi bukan hanya di Indonesia, itu sudah seluruh dunia ya teman-teman ya. Nah, saya akan mengundang yang akan memberikan informasinya, beliau seorang ibu, praktisi kesehatan alami. Kita bekerja sama sebagai partner resmi dari perusahaan Bisword. Nah, ibu ini juga beliau sudah melakukan secara prakteknya juga ya, untuk beliau punya self healing itu sudah 10 tahun lebih loh. Jadi secara pengalaman beliau juga sudah ada. Itu seperti itu. Nah, beliau tinggal di Bekasi. Saya akan mengundang Ibu Danti. Selamat malam Ibu Danti. Selamat malam Bu Mei. Ya, silakan Bu Danti, untuk tempat dan waktunya kami persilakan untuk Ibu Danti sharing. Ya, selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube kali ini, dan kita juga akan lanjut ya di channel YouTube berikutnya. Nah, kalau tadi Mei bilang, tadi judulnya apa? Solusi untuk penyakit rahim. Ya, solusi alami. Jadi judulnya sebenarnya ini dari wanita untuk wanita, Mei. Ya, karena tadi dibilang, ini kan hari ini kita khusus wanita, dan yang menyampaikan pun wanita. Karena apa? Karena kita care dengan sesama wanita yang ada di luar sana. Karena banyak yang belum tahu, banyak yang punya penyakit tadi yang dibilang Mei, ada keputihan, ada miom, ada kista, endometriosis, bahkan sampai kanker serviks. Tapi mereka belum tahu solusinya. Nah, karena itu malam ini kita bisa share, karena kalau kita tahu penyebabnya, otomatis tadi yang dibilang sama Bu Mei tadi, tantangan-tantangan tadi bisa kita minimalisir, Mei.
Itu penting banget. Jadi yang penting itu bukan hanya mengobati, tapi kalau bisa mencegah jangan sampai kita mendapatkan penyakit-penyakit seperti tadi. Nah, untuk itu ibu-ibu dan barangkali ada bapak-bapak, karena bapak-bapak juga pengguna para wanita ya, Mei ya, yang care dengan istrinya, care dengan anak-anaknya yang perempuan, care dengan ibunya, care dengan anaknya. Artinya sebenarnya ini buat bapak-bapak juga, Mei, gitu ya. Nah, tadi benar seperti yang dibilang Bu Mei, saya akan dibantu ya pemaparan materi pada malam hari ini oleh Ibu Esti. Jadi benar, kami adalah praktisi kesehatan ya. Jadi kami sudah ikut workshop, sering ikut workshop satu, workshop udah sejak 2016 ya kami lakukan workshop ini berpindah-pindah. Nah, sebelum kita zamannya online, kita mulai dari workshop yang offline. Jadi dari kota ke kota ya, tapi karena sekarang kita masuk masa pandemik, jadi kita melakukannya secara online. Nah, ini mungkin bisa dibantu sama Ibu Esti, bahwa kami itu memang benar, yang namanya sehat itu mesti ada tiga hal ya, happy, healthy, dan harmoni. Terus kemudian tadi benar yang dibilang sama Bu Mei, kami tidak bekerja sendiri. Di sini ada satu perusahaan besar yang mendukung hal-hal yang kita lakukan. Jadi kita workshop itu bukan hanya kita bekerja sendiri, tapi kita didukung oleh satu perusahaan yang besar, dan ini perusahaannya juga kelas dunia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, namanya sehat itu berarti apa? Bahagia, sehat, harmonis. Jadi harus selaras itu semuanya, Bu Mei. Nah, kemudian next. Nah, ini tadi yang dibilang sama Bu Mei, bahwa kita berpartner dengan suatu perusahaan yang global, perusahaan dunia ini. Bapak Ibu bisa melihat di sini perusahaan kami, ya kita bekerja sama, berpartner, Buzzword ini, sudah ada lebih dari 30 negara, 5 benua. Jadi luar biasa ya. Jadi sebenarnya workshop ini bukan hanya kayak hari ini pada malam ini hari ini aja di Indonesia, tapi di belahan dunia lain juga ada nih workshop-workshop seperti ini. Karena kita tujuannya apa? Mengajak sebanyak mungkin orang supaya bahagia, supaya sehat, juga supaya hidupnya harmonis. Oke, next. Nah, oke, next. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat fakta kanker pada perempuan di Indonesia. Ternyata perempuan itu lebih rentan terserang penyakit kanker dibanding laki-laki. Nah, setiap 1 jam di Indonesia, 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Nah, nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Kita tadi mulai dari jam berapa, 1 jam kemudian itu udah ada yang meninggal ya. Kemudian ini jadi hasil ini data ya. Kemudian kanker payudara dan kanker serviks adalah kanker yang paling banyak diderita di Indonesia. Kenapa? Karena banyak yang belum tahu apa penyebabnya. Nah, hampir 70% pasien kanker serviks datang pada saat sudah stadium lanjut, biasanya stadium 2B. Padahal yang saya tahu, kanker ini bisa dicegah sebenarnya. Oke, next. Nah, kanker serviks menghantui para wanita, tadi dibilang 1 wanita meninggal karena kanker serviks setiap 2 menit di dunia, setiap 1 jam di Indonesia. Nah, ini dari mulai tadi Bu Mai buka, ini kayaknya udah lebih dari 2 menit, berarti di dunia ini ada 1 yang meninggal. Nah, saya menghimbau semua wanita yang hadir di YouTube channel pada malam hari ini, yuk kita sama-sama aware dengan penyakit yang satu ini. Oke? Nah, ini oke, dikeluarin semua Bu Esti. Nah, ini adalah survei, dan saya sudah pernah membaca survei ini sejak dari 10 tahun yang lalu, bahwa 8 dari 10 wanita di dunia itu terkena penyakit rahim. Seperti apa? Haid tidak teratur, sakit pada saat menstruasi, atau kita juga bilang apa dysmenorrhea, mules, ya kan, pegel-pegel, mual, ya kan, kayaknya pinggulnya tuh kayak mau dibuka seperti itu. Terus kemudian keputihan. Nah, keputihan ini banyak orang menyepelekan, keputihan biasa aja. Padahal sebenarnya yang saya pernah dapat informasi, keputihan itu bisa jadi ada satu penyakit ya di sekitar misfi atau di rahim kita. Kemudian infeksi vagina, susah punya anak, miom, kista, kanker serviks, dan lain-lain. Nah, 62% dari data statistik tersebut disebabkan karena pemakaian pembalut wanita yang tidak berkualitas. Nah, ini banyak orang belum tahu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa cek ya, misalnya Bapak Ibu sekarang lagi di rumah ya,
di kamar, coba cek pembalutnya seperti apa bahan bakunya. Nah, saya sudah mencoba beberapa jenis merek ya pembalut yang ada di pasaran, itu rata-rata semuanya terbuat dari kertas bekas. Nah, kertas bekas itu terbuat dari apa? Yaitu kotoran limbah ya kan, kemudian bekas koran bekas ya kan, kemudian kardus-kardus bekas ya kan. Loh kok bisa jadi putih pada saat kita pakai pembalut itu? Karena dikasih yang namanya pemutih. Karena apa? Kok pakai yang kertas bekas? Karena pembalut wanita adalah produk sekali pakai. Jadi pabrik itu tuh ngomong, nah ini kan cuma buat nampung darah, dibilang darah kotor. Ya kan nggak ada kan yang namanya pakai pembalut terus habis itu dicuci, dijemur, dipakai lagi. Karena dibilang sekali pakai ya udahlah bahannya yang murah meriah aja. Nah, karena itulah kertas bekas tadi itu didaur ulang dan menjadikan bahan dasar pembalut untuk menghemat biaya produksi. Pembalut tersebut mengandung zat dioksin yang sangat berbahaya. Itulah yang dibilang tadi sebagai bleaching ya, pemutih. Sehingga kertas yang bekas tadi putih pada saat kita pakai. Nah, bahaya dioksin itu bahaya banget Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu sejenis pembersih atau pemutih yang ada di rumah tangga, Bapak Ibu bisa pegang. Itu kalau kita pegang sedikit aja, itu kena cairannya itu kita terasa gatal dan panas. Nah, ini coba Bapak Ibu. Kita pakai pembalut yang berdioksin bertahun-tahun. Rata-rata kita mulai menstruasi di usia 12 tahun ya katakan paling cepat, atau 15 tahun. Dan berakhir di sekitar umur 50 atau mungkin 52, 53. Itu kan berarti 30 tahun lebih. Bapak Ibu bisa bayangkan bertahun-tahun Miss V kita terpapar dari dioksin tadi. Sehingga tidak heran muncullah penyakit-penyakit seperti endometriosis, kemandulan, jadi sulit banget punya anak, kemudian keguguran, bahkan kanker, hingga gangguan pertumbuhan janin, cacat anggota tubuh bayi, dan sistem imun bayi rendah. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, bagaimana banyak sekali wanita yang belum tahu tentang hal ini. Oke, next. Nah, bagaimana sih dioksin bisa masuk ke rahim? Nah, bila darah haid bersifat panas, Bapak Ibu bisa lihat ya di layar, jatuh ke permukaan pembalut, maka zat dioksin akan dilepaskan melalui proses penguapan. Nah, uap dioksin itulah yang masuk ke liang vagina, terus masuk ke serviks, bahkan ke rongga rahim, bahkan sampai ke ovarium. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, yang menyatakan ini adalah YLKI, yaitu lembaga yang resmi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Karena yang saya tahu, Miss V, mulut bawah kita ini nggak ada pintunya. Nah, oke, next. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat sendiri, amankah pembalut Anda? Ya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini akan ditayangkan video dari Net TV. Silakan disimak. Belum ada suaranya, Bu Esti. Belum ada suara. Ya, belum ada suara. Karena ini penting banget informasinya. Ya, sebentar teman-teman. Karena ini live ya. Tantangan kalau lewat internet begini ya Bu Mei. Ya, betul Bu Danti. Iya. Unmute, unmute. Oke. Unmute. LKI menemukan 9 merek pembalut dan 7 merek panty liners mengandung klorin, bahan kimia yang biasa digunakan sebagai pemutih. Hasil itu didapat dari penelitian yang dilakukan mulai Januari hingga Maret 2015.
Selain sering digunakan sebagai pemutih, klorin juga kerap dibuat sebagai bahan desinfektan. Kandungan klorin pada pembalut dikhawatirkan mengganggu kesehatan reproduksi wanita, diantaranya risiko keputihan hingga penyakit kanker. Pembalut juga mengandung kertas pulp tisu tadi seperti yang disebut tadi, itu kan ada bleaching dari klornya. Itu bisa menyebabkan dioksin gitu. Reaksi antara klor dengan bahan kimia organik itu bisa menyebabkan terjadinya dioksin, dan dioksin itu sangat berbahaya sekali bagi kesehatan, termasuk bisa menyebabkan kanker. Sementara ini produk pembalut yang banyak beredar di pasaran belum ada yang bebas dari kandungan klorin. YLKI tengah ajukan surat pada Kementerian Kesehatan terkait aduan perlindungan konsumen serta rekomendasi pembalut wanita bebas klorin. Bertin Akbarisa, Marcelinus Agung melaporkan untuk NET. YLKI. Oke, nah tadi udah teman-teman semua udah lihat langsung ya dari NET TV, YLKI sudah menyatakan bahwa dioksin yang mengandung klorin ini sangat berbahaya. Jadi sebenarnya 2015 ini saya lihat video ini, tapi sayangnya sampai sekarang berarti udah 6 tahun ya. Kenapa masih banyak kita temukan orang terdeteksi penyakit rahim yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu karena ketidaktahuan. Nah, tentu kan kita butuh yang namanya solusi ya. Solusi, tapi yang terbaik apa? Yang terbaik adalah solusi secara alami untuk rahim wanita. Karena yang setahu saya, kalau kita yang namanya, maaf ya, kalau terus dengan obat itu mengganggu hormon juga yang saya tahu ya, nggak bisa juga. Nah, di sini ada solusinya yang kita sampaikan, yaitu pertama dengan menunggalkan alfa meta, ini adalah makanan sel, kemudian ada itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian ada angel moon, yaitu jadi dari luar, terapi dari luar, kemudian juga nanti ada yang namanya alphaspin, oke? Nah, ini Bapak Ibu bisa saksikan beda pembalut merek X dengan pembalut kami. Merek X, bungkusnya terbuat dari plastik, sekali dirobek, jarang ditutup kembali, sehingga bisa mengakibatkan cicak, kecoa, kuman, ataupun bakteri masuk ke dalamnya. Bahan plastik juga mudah terpapar oleh kondisi udara yang lembab. Sementara pembalut Angel Moon, bungkusnya terbuat dari aluminium foil yang dapat dibuka dan ditutup kembali, sehingga aman dari cicak, kecoa, kuman, atau bakteri. Aluminium foil juga melindungi dari udara yang lembab. Di bungkusnya dicantumkan tanggal kadaluarsanya. Sekarang kita perhatikan, pembalut X lebih tebal, sementara Angel Moon lebih tipis dan dikemas secara individual dengan aluminium foil untuk menjaga dari udara yang lembab. Merek X menggunakan lem industri ataupun lem pabrik yang dapat menyebabkan iritasi atau gatal-gatal pada kulit. Sementara lem perekat yang digunakan pada pembalut Angel Moon terbuat dari bahan permen karet yang bersifat food grade sehingga aman bagi kulit. Ini sekarang ilustrasi wanita pada waktu haid. Kita semprotkan masing-masing 35 ml air di atas pembalut merek X dan merek Angel Moon. Saat wanita haid duduk, ada tekanan. Merek X saat ditekan, tisu tampak basah. Karena lapisan pembalut merek X bersifat dua arah. Cairan masuk dan cairan bisa keluar kembali, dan pada waktu ditekan berkali-kali akan tetap basah. Sementara pembalut Angel Moon tetap kering, karena lapisan pertamanya bersifat satu arah. Cairan masuk dan cairan terkunci di bawahnya. Nyaman buat wanita yang menggunakannya. Angel Moon mempunyai lapisan khusus, yaitu negatif ion core yang berfungsi menekan pertumbuhan bakteri dan jamur, dan sekaligus mencegah infeksi. Lapisan ini juga mempunyai manfaat menghilangkan bau, menyeimbangkan hormon, mendetoks racun atau gangguan rahim. Sekarang kita lihat lapisan berikutnya. Apakah terbuat dari kapas? Kita tes ya. Kita masukkan masing-masing ke dalam 50 ml air. Kalau kapas murni, seperti baju kita, dimasukkan berkali-kali ke dalam mesin cuci, tidak akan hancur. Nah, kita lihat. Angel Moon hasilnya tetap utuh. Artinya, Angel Moon terbuat dari kapas murni dan lihat airnya tetap jernih. Artinya, Angel Moon tidak menggunakan pemutih. Sementara, kita lihat merek X.
Lihat hasilnya hancur dan airnya menjadi putih keruh. Artinya apa? Ini bukan kapas, melainkan bubur kertas atau pulp yang didaur ulang, kemudian ditambahkan pemutih atau klorin. Klorin ini yang akhirnya menjadi dioksin yang berbahaya bagi organsi wanita. Lapisan terakhir dari merek X terbuat dari plastik yang tertutup rapat sehingga tidak ada sirkulasi udara. Inilah yang bisa menyebabkan rasa panas, pengap, lembab, dan akibatnya kuman atau bakteri tumbuh menjadi lebih banyak. Lihat, tidak ada daya serap. Nah, lapisan terakhir Angel Moon berpori-pori untuk sirkulasi udara yang lebih baik, yang membuat nyaman dan kering serta segar bagi wanita yang menggunakannya. Daya serapnya pun bagus sekali. Jadi, untuk rahim dan alat vital Anda dan orang yang Anda cintai, pilihlah pembalut yang berkualitas. Angel. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua ya. Kenapa disebut di sini pembalut terapi Angel Moon ya. Kita ada 3 jenis, ada siang, malam, dan ada panty liner yang bisa dipakai setiap hari, ya kan. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu bisa lihat juga di sini kita ada 7 lapisan pelindung, ya. Kemudian ada ion negatif dan nano silver, far infrared, ya. Jadi luar biasa. Jadi beda banget dengan yang ada di pasaran. Nih Bapak Ibu bisa lihat sendiri manfaatnya ya. Tadi juga ada di video. Oke, next. Nah, itu tadi kan terapi untuk dari luar yang kita pakai. Nah, sementara di dalam rahim itu kan kita ada sel-sel, ya. Ada sel rahim, ada tempat pembuatan sel telur. Intinya apa sih, di seluruh tubuh kita ini kan terdiri dari triliunan sel. Nah, kalau sel kita sehat, otomatis nanti juga jaringannya juga sehat. Kalau jaringannya sehat, organ-organ tubuhnya juga pasti sehat. Nah, makanya kita perlu juga treatment dari dalam, ya, yang dimasukkan ya. Nah, ini yang saya bilang di Alpha Meta. Apakah Alpha Meta itu? Yaitu makanan pokok sel tubuh. Bapak Ibu bisa lihat kulit ari beras merah terbaik di dunia yang diproses secara organik dan mikromolekul atau dengan nanoteknologi. Dan ia mengandung alfa PSP. 1 sendok Alpha Meta mengandung 10 kg nutrisi kulit ari beras merah. Nah, kemudian di sini apa fungsinya? Mendetoks sel, kemudian meremajakan, meregenerasi, dan melakukan penyembuhan terhadap sel-sel itu sendiri. Jadi adalah kekuatan penyembuhan sel secara alami. Oke, next. Nah, bagaimana prinsip penyembuhan alami dengan Alpha Meta? Bapak Ibu bisa lihat, minum Alpha Meta sebagai makanan utama sel, seluruh sel menjadi sehat, jaringan sel kita menjadi sehat, tadi seperti saya sampaikan, organ tubuh menjadi sehat, sistem tubuh menjadi sehat, dan tubuh kita pun menjadi sehat. Makanya kita treatmentnya bukan hanya dengan dari luar pemakaian pembalut, tapi juga dari dalam. Oke, next. Nah, untuk wanita ini membantu meningkatkan stamina dan daya tahan, meningkatkan metabolisme sel, meningkatkan perbaikan dan peremajaan kulit. Jadi kalau dengan konsumsi Alpha Meta, sel-sel kulit juga semakin remaja, semakin halus dan lembab. Kemudian meningkatkan pengaturan hormon, karena semakin bertambah usia ini juga hormon juga berpengaruh ya, dan meningkatkan kesehatan kewanitaan. Oke, next. Nah, tadi itu dari yang masuk ke dalam. Tapi untuk sehat, kita juga perlu melihat lingkungan kita. Nah, kita perlu yang namanya Alpaspin ini. Alpaspin terbuat dari buatan dari Jerman ya, Bapak Ibu. Next. Nah, jadi kalau kita mau sehat, lingkungan kita tuh harus harmonis, frekuensi harmonis untuk Anda. Kenapa? Alpaspin ini fungsinya apa? Untuk mengharmonisasikan frekuensi lingkungan. Di lingkungan Bapak Ibu coba sekarang lihat, ada HP, ada WiFi, ada gadget. Itu semua berdampak ke sel-sel tubuh kita. Makanya kita perlu sekali yang namanya Alpaspin. Kemudian menciptakan medan energi alami di sekitar kita. Jadi lingkungan kita tuh seperti alami ya. Terus kemudian memperbaiki dan menyeimbangkan energi tubuh secara alami, meningkatkan kekuatan penyembuhan diri, melindungi kita dari radiasi berbahaya IMF. Nah, Bapak Ibu, terutama sekarang selama masa pandemik, mau nggak mau, suka nggak suka, kita lebih banyak berada di rumah. Ngapain? Ya kerjanya dari rumah, ngapa-ngapain semua dari rumah. Otomatis apa? Yaitu gadget di mana-mana, WiFi dan sebagainya. Belum lagi ditambah AC. Nah, itu adalah lingkungan yang sebenarnya tidak bagus untuk sel-sel tubuh kita. Nah, untuk meredam lingkungan yang buruk itu,
caranya adalah dengan menggunakan Alpaspin. Meletakkan Alpaspin di sekitar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat contoh peletakan Alpaspin untuk dalam satu rumah ya. Kita pasang 4 ya di 4 penjuru rumah. Ini ada WiFi, ada AC, ada TV, laptop, gadget semuanya di sini. Nah, kalau kita pasang di 4 penjuru Alpaspin ini, nah ini kita satu keluarga terlindungi dari dampak radiasi tadi. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu juga dia juga bagus sekali ya untuk merubah klaster air menjadi heksagonal atau namanya living water. Air-air yang seperti kita minum banyak, minum harus sehari 8 gelas atau ya. Nah, 8 gelas ya. Nah, sebenarnya itu adalah air yang disebut dead water. Nah, kalau ingin menjadikan air yang kita minum itu air hidup, Bapak Ibu harus meletakkannya atau mengalirkannya melalui Alpaspin ini. Maka dia bentuknya berubah. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat ya struktur molekul air dari dead water ini kan nggak karu-karuan ya struktur molekulnya, tapi setelah dilewatkan Alpaspin dia menjadi indah ya struktur molekulnya. Ini juga di bawah juga ada, sebelum minum air Alpaspin tingkat oksigen dalam darahnya rendah. Kemudian setelah minum air Alpaspin tingkat oksigen dalam darah menjadi tinggi ya. Makanya kalau kita dengar sekarang ini orang-orang yang mengalami saturasi oksigen rendah yang kena COVID itu begitu minum air Alpaspin dia pemulihannya lebih cepat. Karena oksigennya tinggi di dalam darah. Nah, jadilah ini namanya minuman super alpha meta. Jadi kita konsumsi alpha meta menggunakan airnya air Alpaspin, maka jadinya adalah super alpha meta. Ini memberikan kekuatan penyembuhan yang luar biasa ke tubuh kita. Nah, cara penggunaan nih Bapak Ibu bisa lihat digosok-gosok di bagian tubuh yang sakit. Maksudnya adalah penggunaan Alpaspin ya, bisa digosok. Oke, next. Kemudian juga bisa diterapi dengan cahaya atau senter, ini juga lebih maksimal ya. Jadi dimasukkan ke sebuah senter khusus, kemudian ini adalah air Alpaspin atau living water ya. Bisa direndam di dalam jar, bisa juga dialiri atau di gelas yang diletakkan di atas air Alpaspin. Jadinya adalah mikromolekul, meningkatkan penyerapan sel, meningkatkan distribusi oksigen, meningkatkan sifat antioksidan dan anti-aging. Nah, saya yakin nih ibu-ibu paling suka yang namanya anti-aging. Ini anti-agingnya alami ya, jadi nggak perlu kalau ke salon yang mahal-mahal, bisa dengan minum air Alpaspin saja. Oke, ada lagi. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan lebih banyak lagi testimoni-testimoni berbagai macam penyakit ya. Nih Bapak Ibu bisa lihat, ini ada di YouTube ya, ada di sosmed, di Facebook dan Instagram. Bisa menghubungi pengundang Bapak Ibu atau yang membagikan link pada malam hari ini. Nah, ini ada testimoni ya. Ya, oke. Ada lagi Bu Esti? Sudah. Wow, keren banget ya Bu sharingnya. Bu Danti unmute. Sorry, kepencet. Oh ya. Nah, tadi sharingnya udah lengkap ya dengan media 3 media tadi, ada alpha meta, Alpaspin, dan otomatis Angel Moon ya. Ada yang terapi ionnya. Nah, mungkin Bu Danti ada sharing live ya untuk video sharing ya yang sudah mengalami terbantu, dia punya tantangan sekitar rahimnya dengan ketiga media tadi, Ibu. Silakan Ibu. Oke, bisa di. Ya. Ini karena ini sangat banget nih. Tantangan wanita itu keputihan, kista, miom. Apalagi susah punya anak ya. Jadi ini banyak banget kita punya sharing-sharingnya. Banyak banget Bu Mei. Ya. Oke. Itu tadi ada videonya. Ada videonya Bu Esti. Nah, kalau belum ada, ya kan? Nah, di sini langsung live aja yang sharing ya. Di sini juga ada, saya akan mengundang seorang ibu dari Depok juga ya, Ibu Esti ya. Jadi beliau punya pengalaman pribadi bagaimana begitu bermanfaatnya dari 3 media yang tadi untuk kesehatan rahimnya. Silakan Bu Esti.
Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Terima kasih Bu Mei atas waktunya. Mungkin saya sharing dulu ketemu perjalanan saya sebelum ketemu produk ini ya. Saya tuh punya alergi. Jadi sensitif banget kulitnya. Jadi saya udah coba berbagai macam pembalut yang ada di pasaran, saya coba. Akhirnya kulit saya tuh iritasi. Jadi lumayan mengganggu sekali ya untuk aktivitas sehari-hari gitu kan. Apalagi dulu saya kerja. Nah itu kalau mesti jalan di jembatan penyeberangan Sudirman itu lumayan ya jauh ya karena saya naik kereta. Turun di Duku Atas juga jalannya juga lumayan. Wah itu rasanya luar biasa. Kayaknya pengen terbang gitu cepet nyampe rumah ganti pembalut. Itu jadi saya coba berbagai macam merek yang ada di pasar dari yang murah sampai yang mahal. Nggak ada yang cocok gitu, masih aja iritasi sampai harus ke dokter kulit pakai salep segala macam. Tapi kan kita nggak bisa terus-terus pakai salep ya karena itu kan terserap ke dalam tubuh kan gitu. Akhirnya suatu hari saya ketemu produk dari Jepang gitu, waktu itu ditawarin, nah itu cocok saya, tapi habis itu dia nggak repeat, nggak ada lagi, nggak dijual lagi gitu. Nah saya kerepotan lagi, akhirnya balik lagi iritasi lagi gitu kan. Nah pas dalam proses pencarian saya itu tante saya nawarin saya produk ini, katanya ini alami, ini organik, pokoknya menuntaskan segala masalah gitu, mulai dari keputihan, iritasi segala macam. Cuma waktu itu saya nggak pakai di demo ya, langsung aja saya coba dan ternyata puji syukur cocok. Sampai hari ini saya tetap setia menggunakan pembalut ini gitu, karena memang benar-benar luar biasa ya. Dan sekarang udah mau pergi, saya sering keluar kota, jadi kalaupun pergi kemana-mana gitu saya merasa nyaman karena apa, permukaannya kan kering ya gitu, jadi benar-benar nyaman lah gitu. Kalau pembalut biasa mesti bolak-balik ganti, kalau kita pergi kemana-mana kan agak repot gitu kan. Terus ini juga ada teman saya kemarin tuh, teman anak saya kan udah mulai menstruasi gitu. Nah mamanya saya suruh coba. Nah awalnya dia pakai itu, anaknya diajarin tuh pakai penti. Awalnya gatel katanya, kok jadi gatel gitu. Saya bilang itu mendetoks gitu, namanya anak-anak kan, mungkin kurang menjaga kebersihan atau gimana gitu kan, karena masih SD kan. Akhirnya 3 hari dia coba, ternyata anaknya udah nggak gatel lagi. Dan akhirnya sampai sekarang digunakan itu. Jadi mamanya pakai, anaknya juga pakai. Jadi sedini mungkin betul-betul harus dijaga untuk organ ini. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan Bu Mei. Wah, bagus banget. Itu gimana cara pemakaian untuk terapinya di awal Bu Esti? Sehingga Bu Esti bisa terbantu. Saya sih makainya biasa aja ya, seperti biasa layaknya pembalut biasa gitu kan. Cuma memang saya tuh sensitif mungkin karena di samping bahannya itu saya dulu nggak ngerti yang masalah kayak gini, yang ternyata daur ulang gitu kan. Kalau saya tahu dari dulu ya ampun ngeri banget kan, kita sama aja ngasih racun di dalam tubuh kita gitu kan. Ini kan ya luar biasa lah tantangannya. Nah itu akhirnya saya coba pakai pentinya juga, pakai semua. Jadi dari dalam pun juga saya menggunakan alfametanya juga saya konsumsi gitu kan. Alpaspinnya juga saya menggunakan, dan ini juga kebetulan jadinya ibaratnya sekeluarga dapat semua nih untuk sehatnya gitu. Karena kan nggak saya sendiri, kalau saya pembalut saya yang pakai gitu. Tapi kan kalau yang lainnya Alfameta, Alpaspin itu mereka dapat semua gitu. Terima kasih Bu Esti untuk sharingnya ya. Sama-sama. Jadi bicara tentang pembalut, langsung dipraktekkan, ganti langsung ya Bu, tidak pikir panjang ya. Betul. Pembalut yang lama diganti dengan pembalut Angel Moon. Nah itu udah langkah pertama yang tepat tuh Bu. Itu seperti itu. Nah gitu, ini Pak. Mungkin ada ini nggak ya, pertanyaan-pertanyaan nggak ya dari... Kenapa Bu Danti? Silakan Bu Danti. Saya coba share tadi testimoninya yang satu. Oh iya, silakan Bu Danti. Kemudian sinyalnya bagus. Bagus. Suaranya gimana? Belum ada. Dari Jakarta. Saya bilang penjelasannya itu luar biasa ya. Ada. Saya duduk di sana itu mengenang
beberapa tahun yang lalu, karena itu saya banget. Bentar. Dari Jakarta, tadi Ibu Filan penjelasannya itu luar biasa ya. Saya duduk di sana itu mengenang beberapa tahun yang lalu, karena itu saya banget. Jadi beberapa tahun yang lalu saya keputihan berat banget. Jadi yang kondisi yang Ibu Filan sampai goyang-goyang pelebuk itu saya dulu. Gatal banget, berbau, berwarna hijau kehitaman itu. Jadi itu setelah 7 tahun menikah. Jadi setiap bulan saya harus ke dokter kelamin ya, dikasih antibiotik karena itu luar biasa. Sampailah teman sekelas saya SMA menawarkan saya produk Angel Secret. Nah, karena saya penasaran, setelah 7 tahun menikah baru saya pap smear ke dokter. Saya pap smear, saya penasaran gitu, apa kondisi saya ini seperti apa, karena setiap bulan kemungkinan seperti itu kan. Nah, positif dokter bilang ke saya bahwa saya miom, kista, dan polip rahim. 3 itu gitu. Miom, kistanya memang masih kecil, cuma polip rahim itu banyak spot, titik-titik di rahim saya itu penuh gitu loh. Nah, dokter menyarankan saya untuk operasi, tapi saya bilang enggak, saya mau terapi pembalut. Dokter tanya lah, cuma saya putuskan enggak. Nah, sebulan saya pakai pembalutnya, sebulan aja ya, itu keputihan saya hilang loh, ajaib, simsalabim gitu loh. Jadi benar-benar celana yang tadinya celana dalam ya, ini maaf ya, kotor, berbau, itu nggak pernah sampai detik ini. Dan beberapa tahun lalu, itu 1 bulan aja. Dan itu ketika saya mens keluar darah, itu darahnya tuh bergumpal. Ini luar biasa. Dan saya duduk di sana tuh penjelasan Bu Filan tuh terkenang banget gitu masa-masa itu. Bulat-bulat merah hitaman gitu, gimana ya? Ya itu penyakit lah. Itu saya nggak tahu sih, miom, kista, polip rahimnya keluar semua. Setelah 2 bulan pakai, saya ke dokter yang sama. Dan ajaib lagi, dia bilang miom, kista, polip rahim saya bersih. Otak. Dia bilang saja pakai. Sebenarnya 1 bulan keputihan, dan keputihan itu tidak pernah saya alami sampai detik ini. Wow, sharing yang sangat ini banget, amazing tuh Bu. Kebayang ya, kebayang banget udah nikah, tapi daerah V-nya seperti itu. Waduh, saya bisa ngebayangin semua ya teman-teman yang ada di ini ya, di live chat ini ya, live chat YouTube ini, di YouTube gitu. Ini terbantu sekali, dia punya tantangan, keputihan sampai bau, ya ampun. 2 bulan loh, Mei. Tiap bulan seperti itu. Dan itu selesai dalam waktu 2 bulan. Hanya 2 bulan terapi ya, terapi dengan terapi ion ya, dari kita punya pembalut. Ya. Fantastik. Waduh. Nah, ini saya lihat di chat, di live chat, ini ya banyak sekali yang bilang kita memang perlu peduli dengan Miss V nih, info dari Ibu Cut Intan. Wow. Jadi bersyukur ya kita dapat infonya, kata Nur Aini. Ya, keren banget. Nah, ini mungkin teman-teman kalau ada yang di live YouTube ini yang ada mau bertanya tantangan kesehatan apapun yang bersekitar rahim, itu silakan ya. Karena sebentar lagi saya akan mengundang seorang ibu. Nah, ini ahlinya kalau menurut saya, karena beliau adalah supervisor ya, supervisor perawat senior di rumah sakit kanker Jakarta. Nah, rujukan secara nasional itu rumah sakit di mana saja itu pasti rujukannya ke rumah sakitnya beliau ini. Jadi saya akan mengundang langsung dan memang beliau adalah saat ini seorang perawat, tapi beliau juga lagi menyelesaikan studinya S2-nya tentang onkologi. Jadi benar-benar tentang rahim kanker. nih, gitu. Tentang kanker itu ya, onkologi ya? Jadi benar-benar udah valid banget, bisa dipertanyakan ya. Medis oke, plus terapi self healingnya dengan kita punya media. Oke, saya akan mengundang langsung Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria. Malam, dibagi Bu ilmunya Fe. Bu. Malam. Bu Danti, Bu Esti, selamat malam semuanya. Ih, senang Malam, Bu banget Ria. deh kita ya, ibu-ibu, tapi tetap on di malam hari. Apalagi malam Jumat, berbagi berkah. Malam Jumat, iya betul, berbagi berkah ya.
Seneng banget. Aku tadi ngelihat presentasinya Bu Danti tuh, aduh itu bener banget ya. Artinya saya juga supaya tahu, saya juga adalah pemakai pecinta sekali Angel Moon ini karena sudah memakai dari tahun 2011 ya, 10 atau 11 lah. Artinya semenjak saya tahu bahwa pembalut di luaran sana tadi yang di Net TV itu ya banyak mengandung dioksin. Nah, kemudian saya juga lihat demonya bagaimana pembalut yang X dan pembalut Angel Moon ini. Itu saya nggak pernah lagi pakai yang pembalut X karena kalau bukan kita yang harus menyayangi daerah V kita, siapa lagi gitu kan ya Bu Mei ya. Setuju. Nah artinya kalau tadi teman-teman yang lihat mungkin ada yang mengikuti di tengah-tengah atau juga yang ada ikut dari awal, bahwa cancer itu apalagi yang di daerah rahim, nah bisa banget sel-selnya tuh berubah karena terpicu dari dioksin tadi tuh, Bu Mei ya. Yes. Tadi dari YLKI juga sendiri sudah membuat suatu statement bahwa itu sangat berbahaya buat daerah kita. Nah makanya nggak heran di Indonesia wanita yang terkena kanker serviks itu tinggi sekali jadinya. Karena tadi memang belum teredukasi ya, makanya ini kenapa kita senang banget nih bisa live YouTube. Mudah-mudahan nanti akan bisa diputar lagi atau di-share lagi biar banyak wanita di luar sana yang semakin sadar bahwa dia harus menjaga daerah V-nya. Gitu Bu Mei. Ya, nah untuk informasi ada tambahan Bu dari langsung mungkin ada data yang Ibu punya gitu. Oh iya, jadi mungkin saya bisa share ya. Jadi saya itu kemarin karena tadi seperti Bu Mei bilang, saya kebetulan lagi menyelesaikan studi S2 saya untuk spesialis onkologi. Jadi mulai lagi tuh banyak baca jurnal gitu ya. Saya memang lagi baru mencari tapi belum ketemu yang jurnal luar negeri, tapi masih yang di penelitian di Indonesia justru yang ada saya lihat beberapa. Mungkin saya langsung share aja kali ya Bu Mei ya. Silakan. Ya, ini saya cuma ambil spot-spotnya saja. Teman-teman sih sebenarnya bisa searching juga di Google tuh banyak banget ya. Tapi ini yang menarik karena ini diambil di artikel Tempo tahun 2015 loh, 2015 ya. Artinya udah hampir 6 tahun yang lalu, bahwa pembalut berklorin itu bahaya kanker serviks hingga kanker usus. Nah, artinya gini loh. Mungkin kalau cuman sekali 2 kali itu nggak masalah, karena sel tubuh kita tuh Allah ciptakan itu punya kemampuan yang sangat baik untuk bisa meregenerasi, bisa membunuh sel-sel yang mau berubah sifat. Itu kita tuh di dalam tubuh tuh lengkap semua sama Allah. Ada tentaranya yang ini sel yang mau nakal nih, udah tuh kalau nggak diambil dimasukin ke pabrik untuk benerin gitu. Nanti kalau dia nggak bisa dibenerin, selnya ya udah dimatiin. Jadi tidak ada kesempatan sebenarnya untuk sel ini berubah menjadi yang ganas. Karena kan sel kanker itu adalah sel yang normal yang berubah sifat menjadi ganas. Tetapi dalam perjalanannya, kalau tadi bayangkan ya wanita pakai pembalut yang berdioksin tadi, dari pertama kali mens umur berapa? Rata-rata 10-12 tahun ya umur mens. Kemudian sampai menopause. Hampir 30 tahun lebih daerah V kita diberikan pembalut yang dioksin. Nah, itu kan lama-kelamaan berubah. Selnya terpapar terus dengan dioksin yang tadi berbahaya itu, akhirnya nanti sifatnya berubah. Nah, itu makanya kenapa saya pada saat tahu ini langsung udah, karena ngelihat ya pasien-pasien yang kena kanker serviks itu sangat miris gitu ya, bukan cuma pasiennya loh, tapi keluarganya semua ikutan dalam tanda petik sakit ya. Dari suaminya akhirnya tidak bisa dilayani, ya kan kalau kanker serviks itu kasihan buat pasiennya itu untuk bisa melayani sebagai seorang istri lagi. Kemudian kalau dia punya anak, karena akan sering berobat bolak-balik ke rumah sakit, biasanya nggak keurus tuh kalau punya anak. Akhirnya nitip ke sana kalau yang punya orang tua masih, tapi kalau yang kayak suami istri berdua sendiri di kota gitu yang merantau itu, aduh pokoknya jadi banyak masalah-masalah sosial yang timbul gitu. Nah dari situ saya
wah ini kita harus menjaga banget gitu ya, mumpung masih sehat ya kita jaga, kita pertahankan daerah kita. Nah ini juga ada lagi ada suatu penelitian di Sulawesi Selatan, di Makassar ya. Ini faktor risiko kanker serviks yang mereka ambil di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirosodo. Itu pada tahun 2007 ada sebanyak 213 kasus kanker serviks. Ya, jumlah penderita kanker serviks. Nanti ini saya juga lagi mencari untuk yang data Darmais atau data Indonesia ya. Nanti di kesempatan lain mungkin saya akan sharing lagi ya. Nah, itu ternyata penggunaan pembalut nih. Penggunaan pembalut, saya gedein kali ya. Penggunaan pembalut yang berkualitas rendah itu merupakan salah satu faktor resiko kejadian kanker serviks. Tuh ya. Nah, ada lagi pada siswi SMA. Pengaruh penggunaan pembalut saat menstruasi terhadap resiko kanker serviks. Jadi teman-teman ini sudah banyak sekali Bapak Ibu ya resiko-resiko yang mengarah penggunaan pembalut yang tidak sehat ini ke kanker. Bukan cuma kanker serviks tapi juga ada kanker ovarium. Ini di Abdul Muluk tahun 2015 juga ada keterkaitan antara penggunaan pembalut yang tidak sehat atau yang mengandung dioksin dengan insiden terjadinya kanker ovarium. Tuh, jadi ini sebagian jurnal yang bisa saya sharing nanti pada kesempatan lain pasti akan banyak lagi. Saya juga lagi senang banget nih, lagi exciting untuk wow ini harus aku infoin nih ke banyak orang. Artinya harus mulai care dengan kesehatan kita sendiri, gitu, Bu Mei. Ya, artinya memang ya Bu Ria, jadi semua sudah diteliti ya, ada penelitiannya ya. Memang dioksin itu bahaya sekali. Jadi mau nggak mau ganti deh semua pembalutnya dengan pembalut Angel Moon ini. Setuju. Setuju loh, nggak ada. Kadang-kadang mungkin kan karena ini bahannya premium kan, coba lihat deh dari kemasan yang aluminium foil kemudian sampai per pembungkus pembalutnya itu per saset lah ibaratnya itu ya. Itu semua foil. Jadi pasti harganya beda dong sama yang tadi kertas daur ulang yang tidak ada harganya itu yang orang udah buang-buang. Pasti kan harganya beda. Nah, kadang-kadang ada orang, aduh kok mahal banget sih. Dia nggak tahu aja gitu loh kalau dia udah sakit kayak tadi tuh yang keputihan sampai bertahun-tahun, atau Mbak Bu Esti yang ngerasain alergi tadi itu kan, coba deh harga pembalut yang sekarang Angel Moon ini nggak ada ininya kan ya dibandingkan yang udah dialamin sakitnya itu gitu loh. Nah berbeda kalau misalnya apalagi kalau nanti amit-amit ya jangan sampai orang itu terkena kanker. Wah nyeselnya senyesel-nyeselnya deh. Kalau tahu gitu, saya dulu pakai pembalut sehat, mau ngeluarin 1 juta kayak setiap bulan pasti dijabanin, ya nggak sih? Ya kan daripada kena kanker gitu, ada punya resiko untuk kena kanker gitu tuh, sis. Jadi aku, pokoknya ganti dah kalau nggak usah mikir-mikir lagi sih, harus pakai pembalut yang sehat gitu. Ya keren. Ini ada pertanyaan titipan ya. Jadi kan sekarang juga banyak sekali ya yang udah menikah, pasangan muda ya udah menikah, terus akhirnya mereka ada beberapa yang dibilang susah untuk punya anak. Nah bagaimana dengan media ini, ketiga media ini bisa bantu untuk mereka akhirnya bisa punya anak, sis? Apakah bisa? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomong anak itu kan rezeki dari Allah ya. Yang penting ini adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita. Pengen nih punya anak gitu. Kalau masalah dikasih atau enggak itu kita balik lagi kepada Allah ya yang maha pemberi gitu, yang mau ngasih. Tapi ikhtiar kita ini kalau saya bilang sangat pas banget yang tadi Bu Danti bilang ya, menggunakan 3 produk ini dari luar dan dari dalam serta lingkungan kita diproteksi, itu akan sangat optimal untuk sel tadi, baik sel telur maupun sel sperma. Jadi kalau bisa, karena saya punya pengalaman ada beberapa teman yang sulit punya anak, 5 tahun menikah belum punya anak, 6 tahun menikah belum punya anak, kemudian dua-duanya terapi menggunakan, suaminya pakai pentiliner,
kemudian istrinya rutin pakai panty liner, kalau mens harus pakai pembalutnya. Itu cuma sebulan loh. Alhamdulillah ada yang hamil. Sekarang anaknya ada udah 2, ada yang 3. Alhamdulillah ya. Nah, ditambah lagi dengan minum tadi Alfameta. Alfameta itu kan dia memperbaiki sel. Jadi kalau ada hormon di dalam tubuh yang nggak stabil atau ada sel-sel kesuburan di daerah pada pria kan di daerah skrotum, kalau pada wanita di ovariumnya, itu akan secara alami selnya memperbaiki diri. Nah, kalau dia secara dirinya selnya itu sudah bagus, berarti dia bekerja fungsinya juga jadi optimal. Nah, makanya itu akhirnya mempermudah untuk bisa terjadi pembuahan antara sperma dan ovumnya. Cuman balik lagi tetap berdoanya tetap jangan putus karena yang kasih tetap Allah gitu ya. Betul. Gitu. Ya, memang ada beberapa case juga ya yang susah punya anak juga kebantu ya dengan ketiga media tadi ya. Betul. Nah, ini juga ada pertanyaan tapi sebelumnya makasih Bu Ria, tanyaan titipan lagi nih. Kalau untuk anak-anak itu kan suka pakai pampers kan? Suka pakai pampers. Jadi sering adanya iritasi, terus keputihan gitu. Nah, kalau ini pertanyaan ini sebenarnya saya bisa jawab sih, ayo sis, karena itu pengalaman saya pribadi. Oh. Gimana? Iya, jadi itu pengalaman saya pribadi. Jadi itu memang waktu saya kenal pembalut ini, saya lihat demonya. Jadi ini emang cukup takjub ya, ternyata bahan yang selama ini kita pakai itu adalah kertas daur ulang. Ibaratnya kalau muka itu kita terapi treatment yaitu tuh dengan produk yang ini kan, tapi pas untuk di terapi ternyata vital, namanya alat vital ya di situ sebenarnya ya. Kalau ada apa-apa di situ kan selesai gitu. Hanya dikasih harga berapa kalau di pasaran, ya kan? Iya. Nah, jadi pas banget itu pas saya tahu, jadi saya juga mengaplikasikannya, saya juga udah pakai dari 10 tahun yang lalu untuk pembalutnya ya. Jadi itu benar-benar pas itu kejadian anak saya waktu umur 2 tahun, jadi dia pakai pampers, tapi ada kayak gumpalan hijau di pampersnya gitu. Nah saya berpikir, wah anak segitu aja gimana ya rasanya, kita aja kalau udah begitu kayaknya rasanya gimana gitu ya. Nah ini anak kecil gitu loh. Nah, untung saya udah diperkenalkan dengan pembalut ini dan di sini ada panty linernya. Saya pakein di pampers-nya anak saya itu dengan panty linernya. Terus begitu, pokoknya ganti setiap pakai. Jadi ditaruh di atas itunya ya? Ya, langsung ditaruh di atas pampers-nya gitu. Jadi setiap pakai pampers selalu pakai panty linernya. Seminggu itu yang tadinya keluar gitu yang hijau terus mulai cairan gitu kan, akhirnya udah nggak keluar sama sekali gitu. Jadi ya saya tahu sendiri emang bahannya otomatis ya mendekati sama pampers dan pembalut yang di luaran itu. Wah amazing banget ya, keren. Nah ini kayaknya emang tambah seru ya, semakin malam tambah seru. Iya dong. Mungkin kalau bicara tentang tambahan lagi Bu Ria nih ya, biar kita semua wanita kalau data Bu Ria udah punya. Tadi fakta-fakta yang wanita meninggal karena kanker serviks yang mungkin Bu Ria sudah di depan matanya ya. Maksudnya pengalaman pribadi karena selalu bertemu dengan maksudnya melihat langsung dan menangani langsung gitu ya. Nah mungkin ada ini nggak kasih istilahnya kata-kata nasihat lah suggest untuk kita para wanita. Memang malu sih cerita tentang daerah itu, malu Bu. Orang tuh malu, tabu banget ya kan. Tapi pas saat kita udah buka gitu kan, mereka akhirnya mau cerita gitu. Nah mungkin Bu Ria bisa kasih suggest untuk kita semua para wanita, dan ada bapak-bapaknya juga ya, untuk anaknya, istrinya juga gitu. Itu seperti itu. Silakan Bu. Ya, jadi senang banget sebenarnya, bukan suggest seperti kan ini karena pengalaman saya sudah merasakan sendiri, makanya saya juga
senang banget untuk sharing karena saya juga bukan ibaratnya dalam tanda kutip bukan jualan obat gitu ya. Karena saya juga pakai dan saya juga merasakan manfaatnya, makanya saya senang pengen sharing gitu, pengen cerita karena memang itu penting banget. Jadi buat kaum wanita di luar sana yang sedang nonton YouTube ini ataupun bapak-bapak, karena pasti semua berhubungan deh sama pembalut ya, walaupun bapak-bapak, apalagi kita tahu panty liner kita tuh bisa banget buat bapak-bapak, terutama untuk mencegah jangan sampai terkena prostat ya, masalah-masalah darah prostat. Jadi pikirkan gini deh, kadang sehat itu orang anggapnya sepele ya, take it for granted gitu loh. Jadi enggak lah, gue masih sehat ini gitu, nggak apa-apa lah, ini gue belum ada keluhan kok gitu ya. Tapi seiring perjalanan kita nggak ada yang tahu loh tubuh kita tuh, siapa sih yang tahu tubuh kita yang sel sehat nih ada berapa persen, kan kita nggak ada yang bisa tahu tuh. Nanti pas udah tahu gejala sakitnya baru tuh, kayak contoh ya misalnya orang tadinya ngerasa sehat-sehat aja terus tiba-tiba kena COVID terus dia memberat, gejalanya memberat, ternyata pas bisa dia punya kencing manis, ternyata dia punya darah tinggi. Nah itu kan hal-hal yang tadinya kita anggap enggak lah, gue nggak sakit itu kok. Nah maksud saya dengan adanya informasi seperti ini sebenarnya membuka wawasan kita untuk berpikir moto tadi tuh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung kita supaya kehidupan rumah tangga juga harmonis dengan suami, why not kita jaga dari sekarang gitu loh. Memang menjadi sehat itu ada harganya gitu loh, itu pilihan gitu loh. Karena kalau kita tidak memutuskan untuk punya hidup sehat, ya udah nanti ujungnya juga ada yang harus kita bayar gitu. Karena sel tubuh tuh ya begitu, kita kasih yang bagus dia akan bertahan dengan bagus, tapi kalau kita kasih yang nggak bagus ya udah kita tinggal tunggu waktunya aja gitu. Jadi kan saya nggak pengen kayak gitu nih, karena kita sesama wanita harus saling menjaga supaya kita sehat terus, happy terus bersama keluarga sampai kakek nenek gitu ya, sampai bisa ngelihat anak-anak kita punya keluarga lagi gitu dalam kondisi yang selalu sehat gitu sis. Wah, sangat bermanfaat nih suggest-nya. Dan di sini juga tadi ada Bu Danti ya, yang udah punya pengalaman juga untuk terapi self healingnya, karena saya tahu juga beliau banyak bantu banyak wanita ya di dalam waktu 10 tahun ini untuk tantangan kesehatannya. Silakan Bu Danti Bu untuk sharing terakhir di live YouTube kali ini Bu. Sharing terakhir saya ya nggak beda jauh lah ya. Kalau saya kan hanya memaparkan materi, sementara tadi ada expertnya Bu Ria ya. Saya setuju dengan tadi Bu Ria ya. Buat saya karena ini kan pilihan Ibu Mei. Orang mau sehat, mau sakit itu pilihan. Pilihan itu ada sama diri kita masing-masing. Apalagi kita wanita, kalau saya ya, saya punya hak untuk memilih. Dan itu saya nggak tergantung dengan situasi, dengan sekeliling. Jadi kalau saya mau sehat, misal saya sebagai istri, saya tentukan saya mau sehat, saya nggak tergantung dengan anak saya, nggak tergantung dengan suami saya. Jadi saya yang putuskan saya harus sehat dulu. Itu yang pertama. Terus yang kemudian, kita sebagai orang tua ini kan kepengennya tadi dibilang Bu Ria, hidup itu panjang umur, sehat dan makmur ya. Nah, artinya kan harus mulai dari sekarang. Saya merubah hidup saya, memilih hidup sehat ya. Salah satunya tadi, saya sejak diperkenalkan pembalut ini 10 tahun yang lalu saya langsung ganti total, nggak mau lagi yang ada di pasaran. Ya itu jadi pilihan saya. Yang ketiga, tetap saya setuju dengan Bu Ria, jauh lebih murah, jauh lebih lebih simpel, lebih sederhana, itu mencegah daripada kalau sudah sakit. Karena kalau udah sakit, tadi yang ditambah sama Bu Ria, masalah-masalah sosial lain itu yang berdampak. Satu orang wanita sakit di dalam rumah tangga, katakanlah seorang ibu, itu dampaknya bisa merembet kemana-mana. Bisa nanti tadi dibilang sama Bu Ria, misalnya lah, amit-amit tadi bilang Bu Ria kanker serviks, itu yang pengaruh suaminya, harus nganter ke rumah sakit, berpengaruh ke anaknya, berpengaruh semuanya. Jadi saya, karena dalam hal ini saya praktisi kesehatan, jadi bukan ahli ya seperti Ibu Ria, saya mengajak semua wanita dimanapun yang mendengarkan YouTube ini, ayo tentukan bahwa kita memilih yang sehat. Hidup sehat itu jauh lebih bahagia. Jangankan begitu ya,
pusing sedikit aja kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin kalau tadi saya dengar ya cerita sharingnya Ibu Esti, untuk dapat dari pembalut di pasaran, terus dapat pembalut yang dari Jepang, itu nggak tahu lagi di mana dia dapatnya ya. Apakah harus ke Jepang? Coba Ibu Esti untuk dapat pembalut itu harus ke Jepang, ongkosnya berapa? Ternyata kan ketemu dengan tantenya yang memperkenalkan pembalut ini. Jadi saya bilang sehat itu memang harus diperjuangkan. Itu sih saya. Wow, keren. Luar biasa banget ya, nggak berasa 1 jam kita sudah ada di YouTube Live ini ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman yang di sini juga masih bisa share video ini untuk teman-teman yang punya tantangan lagi ya, kenalannya atau saudaranya atau siapapun gitu. Nah, untuk kali ini kita diuntungkan karena kita berpartner resmi dengan perusahaan Biswot, kita akan mendapatkan promo yang bagus banget loh. Pas banget kita acara ini, kita dapat promo. Saya share untuk promonya ya. Sebentar, oke. Ya, ini jarang-jarang banget ada promonya. Sekarang saya kasih lihat ya teman-teman. Nah, ini promonya beli Alpameta 4 untuk makanan sel tubuh kita, itu gratisnya 2 box Alpameta saset. Nah ini lumayan banget, gratisnya hampir 2 botol. Itu seperti itu. Belum kelihatan ya teman-teman ya? Oke ya, namanya... Belum kelihatan. Belum kelihatan ya, oke. Tadi salah, seharusnya saya udah open dari tadi ya. Oke, nggak masalah ya. Terus yang kedua, itu ada promo beli 5 Alpaspin yang untuk terapi, saya sebutkan saja ya. Beli 5 Alpaspin untuk terapinya, melindungi kita dari frekuensi, itu sel-sel tubuh kita itu juga terlindungi dari radiasi elektromagnetik, terus membantu pemulihan secara alaminya dengan mengharmonisasi tubuhnya, itu dengan Alpaspin. Itu sekarang ini lagi ada promo, beli 5 Alpaspin, itu gratis mini Alpaspin. Itu seperti itu. Ya, wah, sekali lagi tidak berasa untuk kita berada di live YouTube kali ini. Nantikan live YouTube workshop kesehatan alami dengan berbagai macam tema lainnya di YouTube live YouTube selanjutnya. Oke, kalau begitu selamat malam semuanya. Terima kasih buat Bu Danti, Mbak Esti, Bu Ria, terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Mei. Selamat malam. Ya, Bu Mei. Bu Esti.